Bincang produktif, inklusi keuangan tabungan simpel, BPR Arta Samudra Indonesia bersama SMK PGRI 1 Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pihak SMK PGRI 1 Tulungagung yang sudah memberikan waktu dan tempatnya untuk kami mengadakan acara literasi dan edukasi. Kami dari pihak BPR Arsindo diwakili oleh Bu Septi, Mbak Eli, Mas Danang, Pak Andi, Pak Agus, dan rekan-rekan semuanya, dan oleh saya sendiri, Putri. Hari ini kita akan mengadakan acara edukasi literasi. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk acara edukasi literasi hari ini akan bertemakan bincang produktif inklusi keuangan tabungan simpel bersama BPR Arsindo. Pertama-tama mari kita dengarkan dahulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Tulungagung yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Murpriyono MM. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim dari BPR Arta Samudra Indonesia, yang dalam hal ini Pak Agus, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta anak-anakku perwakilan kelas. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini. Kita masih diberikan segala kekuatan, kemampuan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan edukasi dan literasi dari Arsindo terhadap siswa-siswi kami dan Bapak Ibu Guru. Dalam kesempatan ini saya atas nama lembaga mengucapkan banyak terima kasih kepada Arta Samudra, di mana kami diberikan boleh dikatakan kesempatan untuk menerima tim dari Arta Samudra menjelaskan apa yang dikenal dengan edukasi literasi, hubungannya dengan perbankan. Dan mudah-mudahan kerjasama ini yang memang sudah lama kami jalin antara SMK PGRI 1 Tulungagung dan Arta Samudra, itu kita sudah menjalin kerjasama sudah lama. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kerjasama itu akan semakin meningkat di kemudian hari, dan harapan kami tidak hanya terbatas masalah tentang penjelasan kaitannya dengan simpel, namun jika memungkinkan mungkin ada hal-hal yang bisa kami adopsi Bapak, seperti bagaimana nanti mempersiapkan putra-putri kami yang sudah menduduki kelas 12 terjun ke masyarakat, terjun ke dunia kerja. Itu dari pihak Arta Samudra bisa memberikan motivasi, wawasan kepada anak-anak kami paling tidak dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Karena apa? Karena kenyataannya anak-anak itu kalau sudah di dunia kerja agak mengalami kegagapan karena sangat berbeda situasi dan kondisi di sekolah dengan di lapangan kerja, di dunia kerja. Itu yang kami harapkan, mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut di hari-hari yang akan datang antara SMK PGRI 1 Tulungagung dengan Arta Samudra. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Pak Pri. Bisa diberi tepuk tangan untuk Pak Pri. Untuk acara selanjutnya kita masuk ke acara inti, tapi kita santai saja bincang-bincangnya bersama. Dari materinya bisa disampaikan oleh Pak Pri, sama Pak Sumarsono dari pihak SMK PGRI 1, dan oleh Pak Agus Purnomo sama Mas Danang dari pihak BPR Arta Samudra. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk dari pihak SMK PGRI dahulu atau dari Pak Agus dahulu? Langsung dari Pak Agus dahulu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam wa'alfiat ya, luar biasa. Saya bangga hari ini ada di sini Bapak ya, satu tempat yang luar biasa di lantai 3 ya. Mudah-mudahan ini adalah awal dari sesuatu yang baru Pak, karena Bapak sudah sampaikan bahwa Arsindo sudah berperan di SMK PGRI ini ya, di dalam melaksanakan literasi edukasi perbankan ya. Kali ini baru Pak, karena ada model kayak gini gaya podcast Pak, maklum gaya milenialnya karena kami sudah mau nggak mau Pak ya, ini alih generasi memang harus sudah siapkan, apalagi nanti adik-adik SMK yang ada di sana adalah generasi penerus ya. Kalianlah yang akan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini ya, untuk menjadi bangsa yang dahsyat ya Pak ya, menjadi Indonesia yang kuat ya. Oleh karenanya pada pagi hari ini kami dari BPR Arta Samudra Indonesia ya, ingin menyampaikan beberapa hal tentang atau dalam hal literasi edukasi ini ya. Kegiatan ini kami namai dengan bincang produktif inklusi keuangan Bapak. Jadi bincang produktif, kita akan lebih santai akan menyampaikan ya. Saya atau industri, atau kalau kita melihat bagaimana sih peran daripada pelaku jasa keuangan khususnya BPR atau bank umum atau syariah atau yang lain ya. Ini kita harus ke masyarakat, ini harus sudah tanpa jarak Bapak. Kalau dulu itu orang menabung bingung, sekarang sudah tidak lagi. Kalau dulu itu mendapatkan informasi tentang perbankan sulit, sekarang sudah tidak lagi ya. Itu yang jelas. Oleh karenanya dalam inklusi keuangan pada hari ini atau kali ini saya ingin memberikan gambaran-gambarannya tentang bagaimana industri keuangan berkiprah saat ini ya. Ada, sebelum saya masuk ke yang lebih prinsip, ada 3 peristiwa sebenarnya Pak, kalau kita mau mengacu kepada yang pertama kali kan VUCA ya. VUCA, volatility, uncertainty ya, complexity, ambiguity. Ini adalah sesuatu yang sudah carut marut, artinya di dunia, baik di dunia ketatanegaraan, baik dari dunia bisnis atau dunia pendidikan. Kita kalau tidak segera berkreasi atau kita berproaktif ya, pasti lama-kelamaan apapun industrinya, apapun usahanya akan ditinggalkan Pak, karena kita akan tenggelam. Termasuk di dalamnya adalah dunia atau lembaga pelaku jasa keuangan ini atau perbankan lah istilahnya. VUCA, orang bilang volatility, orang kok enggak ya, sekarang ini kok cepat berubah ya. Dulu batu bara itu hebat Pak, sekarang batu bara jadi susah kan gitu Pak ya. Ini begitu cepatnya ya. Dulu mencari sekolah, dulu kita nolak-nolak Pak, namanya siswa, sekarang sudah tidak. Termasuk berapa saat yang lalu saya bicara di universitas Pak. Dulu universitas ini ramai Pak, bahkan terkenal di Asia Tenggara Pak, ya namanya ABM Malangkuceswara ya Pak ya. Waduh luar biasa ya, Bu Daniar cerita, ya Bapak Agus kira-kira, Bu saatnya kita harus bangkit. Saya masih ingat GM, General Motor, itu jagonya dulu Pak ya. Sekarang sudah nggak ada lagi Pak. Dulu orang pegang HP ini Nokia gitu, Nokia. Sekarang sudah tidak lagi Pak, Samsung sekarang. Karena apa? Nokia sudah wafat ya, mati suri. Lah, mudah-mudahan kami di industri keuangan ini akan terus berbenah. Tentunya SMK PGRI 1 ini juga harus berbenah. Dan berbenah tidak bisa dimiliki oleh satu orang, tidak bisa, karena pekerjaannya adalah tim ya. Saya ingin tim, bahwa bagaimana saya di Arsindo juga demikian. Saya pun sudah melihat kelihatannya di SMK PGRI juga sudah begitu. Kadang kita punya web ini asal-asalan Pak, asal ada web ya, tapi web itu kosong, sepi. Padahal web adalah satu gedung virtual yang kita miliki untuk dilihat dan menjadi ya. Di BPR khususnya kita pun juga demikian.
dengan adanya VUCA, ditambah lagi revolusi industri 4.0 ya, artinya 4.0 ini benar-benar bahwa kecerdasan buatan itu sudah menggeser kecerdasan manusia. Makanya adik-adik nggak boleh berhenti ya, nggak boleh berhenti cukup begini. Ya sayang kalau sudah punya HP gepeng begini Pak, sudah Android, yang saya bisa jelas apa Pak Mur? Kelihatan gini Pak Mur sama Pak Marsono ya. Ini biasanya cuma ada Facebook, WA dan grup, ya kan? Ya itu aja kan. Ada Facebook, ada WA, grup, Instagram. Lainnya tidak ada. Padahal di sini kita bisa melihat dunia secara utuh. Ya, saya ingatkan bagi itu ya para generasi penerus, adik-adik yang para siswa ini, hidup itu pilihan. Hidup itu keputusan. Hari yang terindah hari ini Bapak, menurut pendapat kami ya. Karena hari ini saya ada dan nyata. Sedangkan yang lalu saya tidak bisa ubah. Sedangkan yang ke depan saya tidak tahu. Walau alam ya. Karena teman saya habis chatting malam cerita tentang konsep harus bagaimana, besoknya kami temui, kami datang, dia sudah tidak ada dan menghadap Sang Ilahi. Artinya mati tidak harus tua, kan begitu kan Pak ya. Oleh karenanya saya ingatkan pada generasi yang saat ini harus bagaimana sih saya mensikapinya. Ya, ini saya sedikit mengingatkan, mumpung saya di sini, mumpung saya juga ingat Pak. Kita harus mempersiapkan diri. Apa kita mau digusur dengan sistem? Saya jadi ingat filmnya Terminator Pak. Begitu dia lahir, dia datang tahun berapa, dia sudah tidak tahu karena dia mesin ya, dia mesin tahun berapa ini dan sebagainya. Jangan sampai nanti kita akan kegerus itu gitulah. Oleh karena kita harus mengupgrade diri adalah satu pilihan. Siapa adik-adik ini di masa yang akan datang? Apakah kalian yang akan menggantikan Menteri Keuangan, yang akan menggantikan Menteri Luar Negeri, yang ibu-ibu itu ya. Sekarang sudah tidak ada batas gender antara saya berjenis kelamin perempuan dan saya berjenis kelamin pria. Tidak ada lagi. Yang membedakan adalah keputusan hidup yang harus diambil sejak dini. Tentunya sejak di SMK ini kalian. Kalau kalian sudah di sini, kalau pengalaman Pak Agus begini Pak. Kenapa sih saya ingin sukses? Bukan karena kehendak saya Pak. Saya hanya ingin berbakti kepada ibu saya Pak. Supaya ibu saya tidak kecewa melahirkan saya. Oleh karena itu saya harus hebat. Saya harus menjadi berperilaku baik, dilihat baik. Dan saya tidak mau ibu saya meneteskan air mata karena kelakuan saya Pak. Justru saya akan dikenang menjadi anak yang terbaik yang dimilikinya, gitu ya. Ini yang membuat saya termotivasi untuk menjadi diri saya sendiri secara banyak sekali. Kalau saya mau cerita nanti panjang lebar tentang saya ya, tapi itu buat adik-adik ya. Satu hal, bagaimana Pak saya menghargai ibu saya. Jadilah yang terhebat di matanya, jadilah santun dimanapun kalian berada, karena hidup ini pilihan, hidup ini keputusan. Saya tadi sempat sampaikan ke Pak Mur, pohon kehidupan itu akarnya ada di nurani. Karena nurani adalah sistem yang dipasang sama Allah SWT untuk kita berkoneksi menjadi miliknya dan tetap dalam ranah perintah-perintahnya dijalani, ranah pada larangan-larangannya dihindari, gitulah seperti itu ya. Baik, itu kalau kita tadi cerita revolusi industri ya. Ditambah satu lagi COVID-19 menyempurnakan sudah Pak, bahwa kita ada di era yang baru Pak ya, ada di era yang baru, era digitalisasi. Saya ini kan konsultan Pak sebenarnya ya. Saya ini konsultan, saya ini tutor, saya ini motivator, saya ini trainer gitu ya. Begitu Maret itu bulan Januari saya masih ada di Lombok, ada di Kendari ya Pak, ada di Jakarta. Sejak akhir Februari sudah berhenti Pak. Kontrak ditutup semua Pak Mur. Tuk habis sudah. Allah itu kalau berkehendak seperti itu. Sehingga saya katakan kepada adik-adik yang di sini, takut kepada sesama kita adalah dosa. Yang membuat kita hanya boleh takut atas perilaku salah yang kita lakukan dan kepada Allah SWT. Justru dimanapun berada, kalian adalah sinar cahaya, di mana kalian harus bersinar bercahaya ya. Istilahnya kalau gajah mati meninggalkan gading gitu Pak Mur ya, macan mati meninggalkan belang. Pertanyaan sederhananya, apa yang ingin saudara tinggalkan ketika pulang kepada rahmatullah, pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang ingin Anda tinggalkan? Apakah kenangan pahit, sesuatu yang harus ditinggal yang masih hidup? Saya rasakan tidak. Oleh karena itu, mari saat ini jadilah anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang bertakwa,
takwa ya, dan saya yakin kalian akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain karena Anda menjalani apa yang tidak dilakukan orang lain saat ini. Itu ya kira-kira gitu. Ini yang ingin saya sampaikan tentang Arsindo ya. Jadinya Arsindo jadi lewat ini Pak nanti kalau tidak segera dianu ya dari FUKA ya. Mengingat 3 peristiwa tadi itu ya, FUKA ya yang saya sebut volatility, uncertainty, complexity carut marut ya, atau ambiguity membingungkan ya. Lantas apa? Inilah yang dilakukan perbankan, yang dilakukan oleh Arsindo, yang mungkin juga akan dilakukan oleh SMK PGRI 1 ya. Tentunya kita sudah harus mulai menuju kepada eranya. Kita harus masuk ke zamannya, yaitu digitalisasi sistem. Sehingga kita pun CBS, core banking system kita Pak, itu selalu upgrade Bapak. Lah dengan adanya upgrade dan update inilah akan mengurangi tenaga human, tenaga manusia yang berkapasitas rendah. Lah adik-adik di sini jangan berhenti, terus belajar. Saya selalu mengatakan, saya ngambil S1 itu di Gramedia Pak. Ya, S1 saya di Gramedia, S2 saya di Google Pak, di Google University, dan S3 saya mungkin barangkali akan banyak lagi di Google, diperdalam lagi ya. Kenapa? Karena dari sini kita bisa dapat hal banyak. Saya masih ingat ini sebuah cerita ya. Satu ketika saya memberikan pelatihan di Lamongan Pak, Bank Daerah Kabupaten Lamongan. Lamongannya ke pinggir ya Pak itu Pak ya, pinggir. Ya, akhirnya pada saat malam saya sama istri saya saja ya. Ayo golek makanan khas Lamongan yuk, koyok ngerti-ngerti yo ya. Yo, ini kan zamannya lain saya bilang itu. Langsung ini loh caranya. Langsung saya pegang begini. Oke Google, makanan khas Lamongan yang terenak. Ada Pak, terus satu saya masukkan ke map, saya sama mobil jalan Pak, tempatnya nyelempit Pak, tapi mobil banyak di sana Pak. Saya sampai pikir Google ini kelahiran tahun berapa, bangsa apa, kok tahu Lamongan ya, gitu lah. Ini teman-teman, bahwa di dalam sistem ini banyak hal yang bisa kita peroleh, apakah dunia usaha, ataukah dunia pendidikan, atau siswa, atau mahasiswa, atau para karyawan, atau siapapun. Sekarang tanpa batas Pak, unlimited Pak. Yang membuat limited itu keputusan kita Pak. Kalau kita sudah puas hari ini di sini, maka jadilah seperti itu. Karena ada 4 level ini, sebenarnya sedikit agak nyimpang ini. Ada 4 level yang manusia harus lakukan. Yang pertama kali itu how to learn ya. Bagaimana kalian belajar ya. Ini sekarang sedang duduk di siswa kelas berapa ini? Kelas 12 ya. Ya, berarti nanti ketemu saya lagi Pak, kalau jadi motivasi nanti saya akan kasih motivasi bagaimana menentukan langkah-langkah depan ya. Lah, how to learn. Kalian sekarang belajar. Kalau kalian sudah tahu how to learn, bagaimana saya belajar, untuk apa? Tentunya kalian akan masuk ke tahapan how to know. Bagaimana saya tahu dengan itu? Dengan belajar kalian tahu banyak. How to know, oh saya tahu ini, oh saya bisa melihat ini, di Google bisa melihat ini, oh sekarang teknologi demikian, bla 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 bla. Karena sekolah hanya batasan edukasi formal, yang informal sekarang ini lebih unlimited Pak ya. Tergantung keputusan dan cita-cita. Saya lupa yang tadi sebelum saya singkat ya, yang terbaik itu hari ini. Siapa kalian 5 tahun ke depan? Tergantung kalian berpikir apa hari ini. Kalau kalian mampu menggambarkan 5 tahun ke depan, maka kalian tahu apa yang dilakukan hari ini sebagai action plan ya. Karena hidup itu PDCA, plan do check action, plan do check action. Rencananya bagaimana, dilaksanakan seperti apa, dievaluasi, dicek, ada perbaikan ya. Nanti kalau baca bukunya TQM ya, Total Quality Management, sana ada diagram tulang ikan, belajar perbaikan. Hidup adalah proses, dan proses tidak akan pernah mendustai hasil. Ingat itu. Kenapa kalian harus pintar? Kenapa kalian harus disiplin? Karena ini bicara tentang integrity. Ya, kalau kalian mampu mengatur diri sendiri, kalian mampu mengatur orang lain. Karena ada istilah leadership is not possession, but an action. Kepemimpinan itu sikap, tindakan, perilaku. Lah, tadi kan sudah how to know. Untuk apa? How to do. Bagaimana kalian melakukan, termasuk sekalian BPR ini, how to do sekarang. Apa yang saya lakukan? Apakah kita dengan comfort zone, area nyaman yang kita lakukan sudah puas? Orang yang sudah puas dengan karya-karyanya, atau ketika seseorang berhenti berkarya, saat itulah dia mati suri. Apalagi siswa ya, Pak Mur, Pak Martono pun juga begitu terus belajar.
Pak Agus pun terus belajar, karena belajar itu tiada henti sampai dengan hayat di kandung badan ini pergi, kan begitu. Itu kalau Pak Agus begitu, maka jadilah seperti yang Anda inginkan. Kalau kalian sudah paham how to do-nya seperti apa, tidak cukup, karena kalian harus how to be. Orang yang mampu melakukan dan terus menerus perbaikan dilakukan, maka dia akan memperoleh apa yang seperti diinginkan. Ya, your mind is the limit of your dream. Ya, your mind is the limit of your dream. Pikirannya adalah batasan dari sebuah kehendak yang kalian kehendaki. Menurut saya seperti itu. Ya, teman-teman juga sini. Ini kelihatannya inklusinya keuangan, tapi kayaknya nggak masuk-masuk. Ini masuknya kapan ya Pak Mur ya? Kayak gitu ya. Baik, lah di kami pun juga seperti itu. Tadi anak-anak sudah sedikit saya kasih motivasi ini ya. Rupa-rupanya luar biasa ya. Jadilah yang terbaik ya. Kami pun sekarang sudah berbasis web Pak. Nah, nanti teman kami saudara Danang ini akan menceritakan seperti apa. Jadi sekarang nggak harus datang ke kantor Pak, cukup klik. Tadi Pak Mur cerita, saya ke Shopee, datang, saya pun beli ikat pinggang juga lewat online Pak. Dan itu lebih murah. Kenapa? Karena ada biaya-biaya yang dipangkas. Nah nanti kalau sistem online, nah tentunya nanti tinggal lebih murah Pak pendaftaran anak sekolah itu Pak Mur, ya, karena banyak yang terpangkas, kecuali yang pasti tidak dipangkas, gitu, gedung, perbaikan, semuanya. Ini mungkin tetap ada, tetapi yang lain-lain yang tetap bisa terpangkas. Kreasi-kreasi seperti ini nih, tidak boleh berhenti sepanjang hari. Ya. Seperti itu menurut saya. Kami pun di industri keuangan itu juga demikian. Kita terus mengupgrade sistem kita menjadi terus meningkat. Bahkan pada saat kita mengikuti kompetisi di OJK Pak ya tentang sistem, ternyata kita number one Pak. Dan kita nomor 3 lawannya bank umum Pak. Nomor 1 mana? Mandiri. Pembinaan nomor 1. Ya tetap nomor 1 ya kita Pak. Lah ini Pak. Jadi ini adalah tadi saya katakan proses tidak akan pernah mendustai hasil. Yang penting kehendak atau karep. Saya bilang ketika Arsindo mengambil yang muda-muda ini untuk dipasang dan diberikan kepercayaan Pak, tentunya dengan pengawasan yang ketat Pak, karena pengawasan ini penting. Kalau kita punya program yang ngawasi tidak ada, sama dengan program itu tidak ada, menurut saya seperti itu, karena dia akan jalannya akan tidak jelas. Nah dari digitalisasi sistem berbasis web, maka proses ya kita mulai proses report by IT semua Pak, sehingga karyawan kita lebih sedikit ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Tadi itu kecerdasan buatan menggantikan kecerdasan yang berkemampuan rendah. Kalau cuma bisanya begini terus nggak ada begini, nanti suatu kita takutnya itu kita beli robot satu nyapu nih gak kesel ya Pak. Kalau nyapu halaman ini sanggup ya robot itu ya, kan seperti itu. Akhirnya nanti Pak Bonnya ndak ada ya. Dan ini bisa terjadi. Yang kedua, yang dilakukan oleh industri keuangan Arsindo terutama Pak, itu adalah network community marketing. Nanti saya akan berkolaborasi bersama Bapak Pak. Akan berkolaborasi. Kita nanti di Seven Habit itu diajari win-win Pak. Kita win-win, collaboration atau kolaborasi itu dari win-win, think win-win, atau bagaimana kita berpikir menang-menang. Nanti saya akan berkolaborasi dengan ini, kita akan memberi ya, apa sih yang bisa kita bantu Pak Mur, tadi bilang begini. Nanti kalau saya ketemu sama siswa, ketemu sama orang tua siswa, dan orang tuanya siswa ini kan pengusaha, ada satu usaha kerja sendiri bla bla bla. Inilah yang saya katakan network community marketing. Enggak zamannya lagi kita face to face dok kulon nuwun nawarkan, itu sudah enggak zamannya lagi Pak. Kalaupun toh ada itu seperti kayak orang baula yang lahir di zaman modern. Jadi kayak lucu jadinya gitu. Ya, seperti itu ya. Sehingga arah-arah lagi itu ke arah digitalisasi marketing. Ini bagian-bagian digitalisasi, termasuk nanti apapun kita arahnya digitalisasi ya. Ya, nanti digitalisasi marketing ini arahnya juga ke network community marketing ya. Kalau kita mensitir satu perusahaan top Pak ini ya di Amerika Serikat, itu visi misi value yang harus ditetapkan ini lebih ditopang oleh culture Pak. Culture behavior ya. Ini bagian daripada integrity. Jadi kalau dari sekolah anak-anak ini integritasnya sudah dibangun mantap, seperti saya dulu ada budi pekerti itu yang sekarang sudah tidak ada lagi, itu eman Pak. Menurut saya budi pekerti ini ya. Dulu saya masuk sekolah itu masuk diselinti, dijewer karo Pak Guru itu besok datang cium tangan Pak.
cium tangan Pak Guru. Saiki gak Pak Guru ditunjuk gak karu-karuan. Anak-anak sekarang ini saya lihat di berapa. Kenapa? Morality sudah tidak ada. Lah mudah-mudahan ini nanti akan bisa kikis dengan adanya perbaikan. Karena bahaya Pak, teknologi tanpa moral itu bahaya Pak. Nggih, bahaya sekali karena teknologi atau sama dengan kayak ya agama tanpa ini dan sebagainya seperti itulah. Jadi sini harus seimbang, Culture ini penting. Jadi strategi, proses, result, ya customer, other stakeholder needs itu semua adalah gimmick-gimmicknya. Jadi saya tetap culture ini penting. Ini kalau saya katakan di inklusi keuangan itu begini, seperti kayak contoh Pak ya. Contoh ini buat adik-adik juga. Pernah dengar Elias Pikal ya? Elias Pikal ini petinju dulu jagonya luar biasa. Saya masih ingat yang terakhir itu diantemi sama Galaxy orang Thailand sampai dobrok itu ya. Yang saya ingin ceritakan bukan itu Pak. Dia pernah sukses tapi tidak mampu memanage keuangannya. Sekarang satpam Pak orang itu Pak. Jadi satpam di Jakarta ya. Satu lagi kalau kita lihat ada tukang bubur naik haji itu adalah sinetron Pak. Tetapi kalau di saya ada Haji Wahid yang bisa menyekolahkan anak apa dan dia hanya tukang beca, ini adalah realita. Ada real realita ya. Kenapa? Karena memang menabung itu adalah bagian Pak. Nah nanti bagaimana kalau seperti kayak SMK gini mungkin dari kelas 1 sudah dianu Pak ya, sudah disisihkan ya supaya nanti study tour itu tinggal sedikit atau pas ya. Lah ini yang nanti akan saya kolaborasikan Pak ke depan sama Pak Mur sama tim ya. Akan saya berkolaborasi. Pak, apa sih yang bisa kita bantu manage ya? Karena kami dari lembaga keuangan, Bapak dari edukasi dan lembaga pendidikan, apa? Untuk lebih jelasnya Pak, mungkin teman saya ini akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas tentang apa sih yang dilakukan oleh Arsindo sehingga kita bisa bertahan sampai hari ini. Dan sampai hari ini kita masih termasuk BPR yang baik Pak, 10 itu masuk Pak, karena parameternya adalah RR, repayment rate, repayment ratio, NPL, net performing loan. Dan kita masih menghasilkan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena segala sesuatu ini dimulai dari integritas Pak. Integritas itu dia bekerja ini ibadah Pak. Rezeki itu insya Allah 100% di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga saya ada sini adalah bagian dari ibadah, bagian yang saya pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya tidak melihat digaji berapa, enggak penting bagi saya ya. Karena Allah sudah tahu saya baiknya berapa Pak. Karena takut saya ditambah akeh tambah gak karu-karuan. Misalnya gitu ya Pak Mur nggih. Tapi kalau ditambah akeh tambah bagus ya kita akan ditambahi nanti satu ketika gitu loh ya. Karena Allah itu maha segalanya ya. Saya senang melakukan kayak begini, senang, dan saya sudah berbicara di mana-mana. Ini bagian dari ibadah Pak. Saya senang Pak bicara gitu. Nah, ini sedikit banyak kami Pak dari BPR Arsindo yang sudah kami sampaikan. Saya mencoba nanti ke depannya banyak hal yang kita bisa kolaborasikan ya. Kita saling kait-mengkait untuk membangun ya para generasi ini untuk menjadi yang terbaik, dan nanti ya mudah-mudahan SMK ini akan terus menjadi hebat Pak, menjadi pencetak siswa-siswa yang luar biasa ke depannya seperti itu. Baik, ini kata sesingkat ini yang bisa saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan teman saya yang lebih teknis ya. Sebelum saya akhiri, tidak ada gading yang tak retak. Demikian pula saya Agus Purnomo ya. Apa yang sudah saya sampaikan, saya jujur dari hati yang paling dalam. Bila ada yang saya sampaikan menyakiti, kami mohon dimaafkan, karena kami datang bukan untuk menyakiti siapapun, tapi untuk memberikan yang terbaik buat siapapun di masa yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Agus Purnomo yang sudah memberikan pemaparan dan motivasinya yang mungkin sangat menarik sekali. Gimana adik-adik atau Bapak Ibu guru mungkin masih semangat untuk selanjutnya? Acara selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Danang terkait web dari BPR Arsindo, produk-produknya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta wakilnya, kemudian Bapak Ibu guru yang hadir dan adik-adik SMK PGRI 1 Tulungagung. Saya di sini hanya sharing aja ya. Jadi nggak usah terlalu serius, santai aja. Kalau tadi Pak Agus berupa motivasi-motivasi agar kedepannya nanti kita seperti apa, kalau di sini saya akan menjelaskan sedikit-sedikit fitur mengenai website. Sebelumnya, adik-adik masih semangat belajar online-nya? Apa udah bosan?
tetap semangat loh ya, tetap semangat belajar online itu. Langsung aja ya, apa sih website itu? Ada yang tahu pengertian secara bahasa website itu apa? Yang bisa menjawab nanti ada door prize-nya. Yang bisa menjawab ada door prize-nya. Mungkin ada yang berani menjawab, angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu, sebisanya aja. Atau nanti mungkin aja. dari ibu. Atau nanti aja untuk intermezzo aja ya, ini sekedar intermezzo aja nanti di sesi. Jadi website itu adalah sekumpulan halaman-halaman yang ada di dalam sebuah domain. Domain itu alamat kita yang ada di internet. Jadi nama domain kita itu bprarsindo.co.id. Tinggal ketik di Google maupun di web browser yang lain www.bprarsindo.co.id. Kita menempati urutan pertama Google. Jadi ketik BPR Arsindo di halaman pertama itu yang muncul BPR Arsindo kita. Jadi di website ini ada sebuah halaman-halaman, ada banyak halaman, mulai dari beranda, tentang kami, produk, info, galeri, UMKM, laporan, dan kontak. Beranda ibaratnya itu rangkuman dari halaman-halaman yang ada di website. Semua website rata-rata kemungkinan kalau tidak ada beranda ya home. Jadi semua apa sih yang ada di website ini itu rangkumannya ada di halaman beranda. Kemudian halaman-halaman yang lain itu sebagai memperdalam penjelasan dari website tersebut. Coba Pak beranda. Jadi di berandanya Arsindo ini ada ke bawah Pak langsung. Lah ini untuk yang halaman atas saya taruh info, pengumuman, ada berita, pengumuman maupun promo. Ketika nanti kita membuka website Arsindo halaman pertama ini. Kemudian yang kedua ada layanan kami. Layanan apa aja sih yang ada di website kami, fitur-fiturnya. Jadi ada yang membuka tabungan, kemudian membuka deposito, pengajuan kredit, pembayaran via rekening, setoran. Nanti akan saya jelaskan juga untuk sekilas. Kemudian ini rate suku bunga yang ada di BPR Arsindo. Rate suku bunga seperti ini. Ini akan update terus. Ini fitur unggulan di kami itu pengajuan kredit, nggak perlu datang langsung ke kantor, bisa langsung pengajuan melalui website. Dan promo untuk bulan ini itu jika ada pengajuan kredit melalui website akan dapat souvenir langsung. Lah, membuka tabungan, jadi bagi siapa nanti yang berani ke depan untuk mencoba fitur kami membuka tabungan simple melalui website akan langsung dapat souvenir Ibu ya tentang kami. Ini sekilas mengenai BPR Arta Samudra. BPR Arta Samudra itu berkantor pusat di Jalan Raya Ngaduluih Kediri, kemudian ada juga kantor cabangnya di Tulungagung di Jalan Raya Abdul Fatah. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa membuka masing-masing ya, semuanya kan sekarang udah punya smartphone. Untuk ini kita lebih ke experience aja sih, bagaimana nanti membuka tabungannya, visi misi, kemudian produknya Pak. Nah ini untuk tabungannya dijelaskan sekalian. Mungkin dibantu Mbak Eli dari yang bisa bagian dibantu teknis. Mbak Eli. Perkenalkan saya Eli, di cabang saya sebagai CS. Saya akan memperkenalkan produk yang ada di kita. Yang utama ini saya sampaikan tabungan ya. Tabungan di kita ada 4. Yang utama tabunganku simple. Yang ini diperuntukkan untuk siswa yang usianya 17 tahun ke bawah. Jadi pasnya untuk siswa PAUD sampai SMA atau SMK. Pembukaan simple ini minimal setoran awalnya 5.000, nanti setoran berikutnya minimal 1.000. Untuk pembukaan nanti semisal langsung bisa ada price-nya juga. Untuk saldo minim nanti 5.000 waktu penutupan. Di sini juga ada jenis tabungan berkala plus. Jadi ini untuk semisal kayak tabungan arisan. Jadi nanti tiap bulan wajib untuk setorannya itu wajib. Poinnya tiap satu poin itu 25. Jadi nanti 1 bulan sekali kita ada pengundian. Jadi nanti kalau sudah motel istilahnya, nanti bulan selanjutnya sudah tidak bayar lagi, tapi terimanya utuh 600.000 selama 2 tahun. Jadi 1 bulannya 25. Mungkin ibu guru mau
kesempatan untuk mencoba, monggo. Jenis lagi yaitu tabungan tamasya. Ini untuk masyarakat umum, jadi yang cenderung ke 17 tahun ke atas yang sudah punya KTP. Kita untuk tabungan tamasya ini setoran awalnya 20, nanti selanjutnya setorannya monggo kerso, minimal 5.000. Tiap bulan ada potongan Rp500, berapapun saldonya. Terus untuk selanjutnya tabungan tamasya plus, istilahnya ini tabungan berhadiah. Pembukaan awalnya kita 100.000, tapi untuk selanjutnya monggo resto minimal 5.000. Nanti di bulan 10 kita ada pengundian, hadiah utama biasanya sepeda motor, gunung, sepeda gunung, kulkas, mesin cuci, TV, ini wonten. Untuk tabungan berkala plus ini tidak ada potongan sama sekali. Cuma untuk saldonya nanti minimal untuk mendekati kita disisakan 5.000 juga. Jenis simpanan selain tabungan, mungkin adik-adik udah tahu ya bedanya tabungan dengan deposito. Kalau untuk tabungan bisa diambil atau disetor sewaktu-waktu. Tapi kalau untuk deposito itu ada masanya. Jadi nanti kalau adik-adik atau mungkin ibu guru mau deposito, kita ada fasilitasnya jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sama 1 tahun. Di tempat kita sudah dijamin dengan LPS, Bu, lembaga penjamin simpanan. Jadi nanti insya Allah aman, tidak was-was, ngoten nggih, semisal penempatan. Jadi nanti suku bunganya kita mengikuti dari ketentuan LPS dari pemerintah. Selain itu kita juga punya produk kredit. Ini khusus kredit untuk pembiayaan konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal kerja. Itu sendiri nanti kita juga ada sistemnya yang pembayarannya flat murni atau mungkin sistem reguler. Lebih detailnya nanti bisa sama saya langsung ya Ibu, atau mungkin bisa daftar sekalian pembukaan, kita siap melayani di sini nggih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eli. Mulai dibuka ya dari smartphone-nya. Semua bawa smartphone kan? Ya, bawa. Bisa Coba diketik di via Google Chrome aja yang paling mudah. Via Google Chrome diketik BPR Arsindo. BPR spasi Arsindo. Udah? Udah ya? Coba langsung ke menu yang layanan kami. Kemudian membuka tabungan. Sudah? Buka tabungan simple. Ini penjelasan singkat mengenai tabungan simple. Langsung buka tabungan. Lah, hop, berhenti ke sini. Jadi bagaimana sih proses pembukaan tabungan yang ada di sini itu? Adik-adik cukup membuka di halaman ini, mengisi datanya, nama lengkap, nomor KTP, nomor HP, email, kemudian alamat. Untuk KTP ini bisa diupload KK-nya. Pilih kantor terdekat. Pilih kantor terdekat. Di sini ada pilihan kantor-kantor yang ada di Tulungagung ini yang paling dekat. Cabang. Supergempol ya? Supergempol atau cabang? Cabang. Cabang. Iya. Cabang. Berarti dipilih cabang itu aja. Mungkin kalau umpama belum ada foto KTP atau kakaknya gimana Mas? Foto kakaknya bisa dicoba pakai gimana? Kalau untuk saat ini kan tes atau real case. Kalau tes mungkin bisa diganti dengan foto selfie-nya saat ini ya. Bisa kok. Nanti yang maju ke depan aja atau gimana yang dapat souvenir? Yang maju ke depan. Iya, yang maju ke depan. Iya. Adik-adik, ada yang berani? Ada yang berani maju ke depan? Ada yang berani? Praktek di depan sama Mas Danang, nanti dapat souvenir. Iya, langsung dapat hadiah. Langsung dapat hadiah. Diisi nama lengkap. Namanya siapa? Namanya? Mbak Putri, bisa dampingi? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Sherina dari kelas 12 berbahasa. Ya, silakan. Nomor KTP-nya gimana Mas? Nomor KTP-nya ini diisi tes gitu aja ya. Untuk real diisi tes gitu. Nomor HP-nya. Email. Alamat ya. Iya, alamat sekarang.
Fotonya bisa diisi foto yang sekarang, selfie sekarang, foto sembarang yang Foto ada. selfie saat ini aja. Biar Ya, membuktikan foto selfie sekarang. Foto selfie ya. Selfie. Foto selfie sama. Iya. Kan kalau cewek yang dipilih kantor cabang yang terdekat. Cabang ini. Dah. Ini masih loading. Udah. Nah, ini kan pembukaannya sangat simple. Ini udah masuk. Iya, ya, masuk berarti. Nanti proses apa sih selanjutnya? Nanti setelah ini, jadi dari pihak kita, marketing kita akan menghubungi yang buka tabungan dan sampai ada setoran awal pun ada. Seperti ini proses pembukaan tabungannya. Untuk proses kredit pun juga sama seperti ini, cuma lebih detail lagi. Langsung dikasih hadiah Mbak mungkin? Langsung Mas ya? Iya, Masih hadiah? langsung aja ya. Diserahkannya langsung. Ini ya hadiahnya. Makasih. Beri tepuk tangan. Terima kasih ya adik-adik. Mungkin nanti selanjutnya aja ke info Pak. Info ada beberapa halaman yang belum saya sampaikan. Ini info yang ada di kita. Jadi informasi yang ada di website ini selalu update. Mulai dari pengumuman undian tabungan berkala plus. Tabungan berkala plus itu diundi setiap bulan. Kalau pusat tanggal 10, kemudian kalau cabang tanggal 15. Apa sih tabungan berkala plus itu? Tabungan berkala plus seperti yang disampaikan Mbak Eli tadi, yaitu tabungan dengan setoran tetap ya, per bulan setoran wajib diundi setiap bulan. Per poin itu 25.000. Jadi ketika kita ingin daftar tabungan berkala plus 4 poin, berarti per bulan itu kita daftar bayar atau nabung 100.000. Kemudian di akhir periode tabungan berkala plus ini diambil 2 tahun Mbak. Iya, 24 bulan. Ketika nanti di akhir periode dan nggak putus, kita tetap akan dapat bonus 1 poin ya. 1 poin. Jadi kalau 25 kali 24 bulan itu 600.000. Di akhir pada saat akhir periode itu kita akan mendapatkan per poin itu 25.000. Total jadi 625. Nabungnya per poin kan 25. 25 kali 24 kan 600. Dapat bonus 1 poin. 625 kita nerimanya. Tapi kalau kita mutus beda lagi. Misal kita 2 kali setoran ternyata kita udah putus. 2 kali setoran 50.000 tapi kita udah dapat uang 600.000. Seperti itu pengertian lebih singkatnya mengenai tabungan berkala plus, atau bisa dilihat di website dan bisa ditanyakan. Ada untuk pertanyaan ada ya, nanti saya jelaskan kontak personnya di halaman UMKM Pak. Keunggulannya Arsindo ini pada bulan Oktober kemarin itu dapat anugerah dari OJK di bulan inklusi keuangan sebagai pembina UMKM terbaik. Jadi kita mempresentasikan apa sih yang dilakukan Arsindo kepada UMKM binaan Arsindo. Kemudian kebetulan saya kemarin ikut presentasi ke Dewan Juri yang memaparkan kebetulan direktur kami Pak Arif. Dia menjelaskan apa aja sih yang dilakukan Arsindo. Tapi 1 poin yang tertarik oleh juri itu kita membuatkan sebuah marketplace UMKM. Jadi produk-produknya UMKM itu bisa ditampilkan di website kita. Seperti ini, kebetulan saya cuma mencontohkan 1 produk, snack moy. Nah, dari sini kita akan mendapat penjelasan mengenai produknya, produk-produk yang dijual UMKM. Bawah Pak ada galerinya, seperti ini, snack produk-produk yang dijual bisa ditampilkan di paling bawah. Kemudian ke atas Pak ada kontaknya. Kalau ini untuk alamat UMKM, kemudian kalau kita klik WhatsApp akan langsung menuju WhatsApp pemiliknya. Connect WhatsApp web. Lanjut ke halaman Pak. Laporan nggak usah, saya rasa langsung ke kontak. Ini Dek, mengenai alamat-alamat kantor kas yang ada di jaringan kantor yang ada di BPR Arsindo itu tampil di halaman. Kemudian bawah lagi kita bisa menanyakan produk maupun kontak. Kalau ada yang belum jelas bisa dikirim melalui halaman ini juga. Tinggalkan kontak. Kemudian Pak coba klik website WhatsApp-nya Pak, WhatsApp-nya kantor, klik kontak, atau bisa juga dari sini. Ini langsung connect ke WhatsApp yang jawab customer service kami.
sebuah website ini nggak bisa dibangun dengan satu orang loh Dek. Sama seperti rumah itu sangat sulit dibangun dengan satu orang. Rumah itu akan lebih mudah dan lebih bagus kalau dibangun ada bagian-bagiannya sendiri. Dari sini langsung saja pertanyaan ya. Mbak Langsung Putri, untuk sesi pertanyaan yang mungkin adik-adik Iya. atau dari ibu guru Langsung- yang mungkin mau langsung tanya bertanya, aja langsung bertanya bisa angkat tangan. dan langsung Yang dapat mau souvenir. Tanya apa aja. tanya apa aja, nggak apa-apa. Iya. Mau ke Mas Danang atau mungkin ke Pak Pak Agus. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Eli dari guru perkantoran. Satu pertanyaan, apa yang membedakan tabungan simpel dengan tabungan-tabungan yang lain? Monggo yang jawab langsung Mbak Eli ya. Iya. Dijawab Mbak Eli. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau untuk simple ini, kita sasarannya khusus untuk pelajar Ibu. Ini kita ada programnya dari pemerintah. Menyukseskan untuk belajar menabung dari sejak dini. Kalau untuk yang tabungan Tamasya Plus, Berkala Plus ini untuk masyarakat umum. Yang pembukaannya dengan syarat punya KTP. Tapi kalau untuk simple ini pakai kartu pelajar. Itu Ibu. Mungkin untuk setorannya juga beda Ibu. Kita kalau tabungan yang lainnya cukup 5.000, kalau itu lebih murah lagi 1.000 sudah bisa. Mungkin ada ditanyakan lagi Ibu lebih detailnya. Mbak minta tolong jelasin rate suku bunga Mbak. Oh iya, kalau untuk simple ini kita suku bunganya 2% Ibu. Kita ada ketentuan untuk bunganya, kita ada ketentuan dari pemerintah. Jadi kita nggak asal ngasih bunga, itu ikut pemerintah ketentuannya. Untuk tabungan simple ini 2%. Tabungan Tamasya ini 2,5, untuk tabungan berhadiah atau tabungan Berkala Plus ini 2,25. Untuk tabungan untuk yang Berkala Plus ini nggak ada bunganya, tapi nanti di akhir periode kita ada tambahan poin, gitu Ibu. Mungkin nanti kalau untuk adik-adik bisa nyoba yang simple, siapa tahu nanti adik-adik kan bisa, kalau nggak bisa langsung lewat web bisa datang ke kantor, jadi adik-adik juga bisa belajar, oh sih ini perbankan ini kita ngapain aja di sana, nanti bisa tahu sekilas. Atau mungkin nanti mutasi di buku tabungan itu bisa buat pelajaran, mutasi debit, mutasi kredit. Mungkin kalau akuntansi itu lebih paham ya, mungkin dari sisi aktiva itu bertambah sebelah mana, terus ada mutasi itu apa aja, perhitungan bunga, tabungan, deposito, kan mungkin sudah ada pelajaran, nanti bisa diterapkan langsung. Mungkin nanti kita juga pajak, perhitungan pajak untuk tabungan itu gimana, nanti ada bisa belajar di situ ketentuannya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ada yang bisa tanyakan lagi, monggo. Iya. Saya cukup, cuma yang saya tanyakan itu kan karena simple ini tidak hanya satu bank, semua bank ada gitu ya. Iya. Nah ini kan dari pemerintah, itu bisa untuk penyaluran dana yang dari pemerintah juga. Iya, Iya. simple, keunggulannya simple Arsindo Keunggulannya. dibanding bank-bank lain ya. Seperti itu kah? Kan yang saya tahu kan memang bantuan dari pemerintah itu, karena ini simple ini adalah programnya pemerintah. Iya. Itu kelanjutannya nanti kan bantuan-bantuan pemerintah untuk siswa itu kan lewatnya simple. Iya. Apakah betul seperti itu? Jadi begini, memang informasinya demikian Bu Yan. Memang nanti dari tabungan itu, bahkan gini, kemarin teman saya sendiri itu punya tabungan di BRI yang ada tabungan ya. Terus akhirnya ada tabungan UMKM itu Pak. Tiba-tiba dia disalurkan sana. Tapi karena simple ini adalah pelajar, nanti program-program pemerintah melalui departemen-departemen kementerian mana, tentunya nanti akan mengacu ke simple juga. Seperti itu Ibu nanti canggih. Seperti itulah kira-kira. Memang nanti ada jalur sendiri. Jadi memang pemerintah sekarang ini kan sedang ada bantuan-bantuan langsung itu Bu. Bahkan bantuan langsung yang sementara ini dilewatkan langsung pemerintah daerah mulai dari kelurahan dan apa itu kan dipandang masih
ada yang kurang akurat atau kurang apa ya, nanti seperti kayak bantuan pulsa, kalau dulu yang di SMA sana ada bantuan pulsa, nanti akan arahannya akan ke sana Bu. Makanya itu simple, ini instruksi dari pemerintah bahwa para siswa atau para sekolah ini harus membuka simpel itu sendiri, karena simpel nanti akan digunakan untuk media di mana pemerintah punya program-program itu sudah lewat bank-bank itu, jadi akan lebih lebih terkendali gitu Pak, kira-kira akan seperti itu, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti Ibu seperti itu jawabannya. Terima kasih. Ditambah oleh Pak Sony, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Kaitannya yang ditanyakan oleh Bu Eli, apakah simpel bisa digunakan untuk bantuan kepada siswa oleh pemerintah, yang mana bantuan Pak selama ini dalam bentuk PIP KIB memang kami juga sedikit tahu, walaupun saya bukan pengelolanya di sini, yang mengelola Mbak Endah, yang mana dana tersebut masuk di dalam rekening tersebut Pak. Dan alhamdulillah dari beberapa siswa ini masuk diantaranya lewat Bank BNI, walaupun sebelumnya anak belum mendapatkan rekening, tapi pada saat mendapatkan PIP maka langsung dibuatkan rekening dari BNI. Kemungkinan tadi yang tanyakan Bu Eli juga, mungkin ini kelebihan antara simpel dari Arsindo kemudian dengan simpel bank yang lain. Perlu saya sampaikan bahwa untuk simpel dari bank yang lain yang pernah sosialisasi ke sini termasuk Bank Mandiri, Bank Jatim, bahwa pada dasarnya sama Pak, merupakan program dari pemerintah, yaitu mulai nggak salah 14 Juni 2015 oleh Presiden ke-7 Bapak Jokowi, bahkan diteruskan lagi yaitu sampai ditetapkannya tanggal 20 Agustus sebagai Hari Menabung Nasional. Iya. Kalau kita lihat kelebihannya, ini bukan berarti panjenengan pas di sini saya ngalem panjenengan boten. Terus terang aja, yang pertama kita lihat itu adalah setoran pertama dulu dari bank yang lain, saya nggak menyebut Pak, itu 15.000, ada yang 10.000, tapi panjenengan menjual 5.000. Ini salah satu kelebihannya. Kemudian termasuk yaitu saldo mengendap setelah adanya penarikan. Ini kalau panjenengan 5.000 nggak salah ya Pak, maka bank yang lain itu ada 10.000, ada 15.000. Jadi artinya simpel antara Arsindo dengan bank yang lain sama, namun kelebihannya adalah pada kaitannya setoran dan saldo mengendap, itu yang membedakan. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nggih, matur suwun Pak Sony. Pak, saya manggilnya Pak Marsiono, Pak Sony ya, Pak. Sama saja ya Pak ya. Oh gitu, kok Pak Sony. Oh gitu nggih. Baik, jadi memang seperti itulah Pak Sony. Jadi karena kita memang BPR Pak, jadi apa yang program-program yang dari OJK, yang melalui OJK memang sedikit berbeda Pak antara Bank Umum dan BPR. Seperti kayak misalnya ketentuan-ketentuan di per BPR-an dengan di ini juga beda, penjaminannya juga beda. Jadi kalau di BPR itu penjaminan maksimalnya di 7%, mungkin di bank lain 4,75%, selalu selisih antara 2,5 sampai 3% gitu. Mensikapi apa yang sampaikan Pak Sony memang iya seperti itu Pak. Makanya BPR ini pun sendiri kan berbeda dengan Bank Umum Pak. Saya pernah 20 tahun di Bank Umum, jadi saya paham seperti apa Bank Umum. Saya 10 tahun pernah ada di BPR, saya juga paham seperti apa BPR. Memang kalau ini diperlakukan sama memang harusnya memang berbeda Pak, karena memang BPR ini benar-benar mikro ya, sedangkan Bank Umum sudah kecil menengah, seperti itu. Seperti itu kira-kira saya sampaikan. Terima kasih untuk pemaparannya, tambahannya dari Pak Sony dan Pak Agus Purnomo. Dilanjut untuk sesi tanya jawabnya, diwakili dari adik-adik mungkin yang mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isabilak. Saya mau bertanya, tabungan simpel ini apa bisa menerima atau melakukan transfer? Nah, seandainya bisa, itu limit perharinya berapa? Terima kasih. Monggo dijawab oleh Mbak Eli. Kalau
untuk terkait transfer, kita untuk sementara kita bisa terima setoran. Tapi kalau untuk penarikan, karena kita belum punya ATM, jadi kita mungkin masih manual ya Pak. Jadi kalau untuk setoran kita sudah ada tempatnya ya Pak, Mas ya. Orangnya bisa lewat transfer, bisa ke rekening kita, tapi penarikan tetap manual. Nanti masih bisa hubungi kami, kita siap untuk ke sekolah. Gitu, nggih. Oke, mungkin begini penegasannya ya. Jadi kalau BPR itu tidak ada jasa atau apa namanya, seperti kayak clearing, transfer dan sebagainya seperti gambaran itu di BPR tidak ada, karena BPR ini tidak mengenal giral ya. Tapi kita masih langsung ya. Jadi di BPR itu tidak ada giro, tidak ada. Jadi kalau kita bicara current and saving ya, artinya yang ini ya hanya tabungan saja gitu loh. Jadi gironya enggak ada, hanya itu aja yang membedakan. Jadi tidak bisa melakukan transfer kemana-kemana, belum bisa seperti itu ya Mas ya, seperti itu gambarannya. Mungkin ada lagi, mungkin Pak Mur kayaknya yang ingin menyampaikan, monggo Pak Mur. Terima kasih Pak Agus. Jadi berdasarkan pemaparan dari Pak Agus, yang pertama nih ya, ini mungkin agak keluar dari permasalahan Arsindo. Ini materi yang disampaikan Pak Agus itu lebih cocok pas jika disampaikan kepada anak-anak kamu yang sifatnya lebih luas, khususnya lagi yang kelas mungkin kelas 12, agak bawahnya lagi kelas 11. Mudah-mudahan tahun depan itu pandemi sudah berkurang sehingga kita bisa mengumpulkan putra-putri kita seluruh kelas 12, karena di sana ya tadi cermati banyak motivasi, tidak hanya motivasi untuk kedepannya, minimal di situ ada pembinaan spiritual. Itu penting karena bentar lagi anak-anak akan terjun ke dunia kerja dan mungkin kembali ke masyarakat. Yang kedua, kaitannya dengan Arsindo, ini lebih tepat lagi jika pemaparan ini tidak hanya disampaikan perwakilan, tetapi seperti tahun-tahun yang lalu tugas dari Arsindo itu langsung mendatangi ke langsung tatap muka dengan anak-anak yang ada di kelas, hingga prosedurnya nanti gimana untuk mempermudah ini saya kira lebih mengena dibandingkan ini tadi kan memang masih sosialisasi ya. Tapi tindak lanjutnya mungkin ke depan. Karena ini nanti bisa ke depannya dibuka tabungan mungkin Pak Sony karena kesesuaian. Tiap tahun kita itu kan study tour. Hanya tahun ini kosong. Mestinya bulan-bulan November ini kita sudah study tour, mengingat study tour Covid tidak boleh, hingga ini kosong 1 tahun dari mulai berdiri sampai sekarang kosong baru tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan dari sekarang kelas 10 itu berarti kan masih ada waktu kurang lebih 1,5 tahun itu bisa dibuka ke sana. Nah ini nanti lebih jelasnya kalau penjenengan tim dari Arsindo itu langsung tatap muka kepada anak-anak kami, sehingga dengan adanya tabungan nanti tidak memberatkan dibandingkan kalau langsung misalnya akan berangkat katakan sekitar 1 juta, itu biasanya agak berat ya. Tapi kalau menabung saya kira tidak terlalu memberatkan bagi orang tua wali murid. Saya kira itu yang pokok. Sedangkan untuk kredit sementara termasuk gedung ini Bapak Agus. Gedung ini sebetulnya Arsindo juga andil. Karena kami waktu membangun gedung yang khususnya lantai 3, ini kami kredit ke Arsindo. Tapi sudah lunas. Betul Pak. Betul. Kan kami juga melihat sih, loh, ada ini ya. Oh iya Pak, ini dulu katanya gitu. Baik Pak Mur, terima kasih banyak Pak. Yang jelas kami baik selaku lembaga tentunya BPR Arsindo atau kami selaku pribadi Pak, saya senang kalau saya bisa berkarya Pak, karena kami ini 80% berkarya, 20% bekerja Pak. Ya, jadi karya saya 80%, sehingga kalau kami bisa memberikan sumbangsih seperti yang saya sampaikan tadi dengan senang hati Pak. Karena membangun generasi muda menjadi generasi yang beradab, bertanggung jawab dan berkarakter, itu adalah bagian daripada amanah di sisa-sisa saya ada. Kira-kira seperti itu, ini bagian daripada ibadah, sehingga saya dengan senang hati akan melakukan dan bisa memberikan bahkan amanah-amanah bagi
siswa ini Pak, untuk dia harus kemana sih sebenarnya setelah ini, saya sih harus bagaimana, karena mereka pun juga akan menjadi dewasa dan selanjutnya perjalanannya ini akan menjadi berguna berfaedah bagi generasi selanjutnya. Injih, monggo panitia kalau sudah kayaknya sudah cukup ya. Gimana Mas? Sudah cukup. Mungkin untuk promo selanjutnya bisa disampaikan Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pinjam produktif inklusi keuangan tabel BPR Arsindo ini, kami untuk mempromosikan pasar digital Arsindo, ada pembukaan tabungan setoran pertama di bawah 100.000 akan mendapat potongan kan kalau Anda setor 5.000, maka dalam setoran tabungannya satunya menjadi 10.000. Dan selanjutnya untuk promo pasar digital Arsindo ini ya. Jadi di bulan ini itu khusus untuk cabang Tulungagung aja ya. Cabang Tulungagung sampai kuotanya terpenuhi. Sampai kuotanya terpenuhi itu ada promo berupa pembukaan tabungan simple itu gratis saldo 5.000 ya. Selama 5.000 yang di bawah. Kemudian yang kedua, kalau setoran tunai awal 100.000 seperti itu akan langsung dapat souvenir secara langsung. Jadi kalau pengen buka tabungan bisa melalui website tabungan simple tadi, cukup pilih kantornya aja, nanti akan di follow up oleh tim kami seperti itu, atau mungkin langsung ke via WhatsApp yang tadi juga bisa. Mungkin tambahan pertanyaan mungkin Pak Agus ya. Jadi gini, sekolah ini kan waktu bangun baik sekolah barat maupun sekolah timur itu kita sering kerjasama dengan bank ya. Waktu di sekolah barat itu Bank Jatim, setelah itu Bank Nusuma, terus yang ini beli tanah ini hampir berapa ratus juta itu dengan CMB. Kalau yang saya tahu Bank Nusuma itu gini Pak, kita bayar bunga 1 tahun itu baru pokok. Nah, reguler. Ya, itu ada Pak. Itu. Tapi kalau yang kami waktu pinjam kredit itu 6 bulan itu harus dikembalikan itu. Untuk akhirnya kami lunasi untuk yang Arsindo. Padahal awalnya dulu karena kami sudah lapor, Mbak saya nambah itu 1 bulan kan bunganya 7,5 juta. Bagaimana nanti diperleng 6 bulan? Itu tidak bisa. Akhirnya kami lunasi untuk yang Bank Arsindo sendiri. Ya, selanjutnya Pak Agus. Sebenarnya bisa Pak, nanti kan gini loh, makanya ini sudah waktunya kita ini melihat secara luas Pak. Kadang-kadang mereka tuh letterlux Pak. Jadi letterlux itu kalau kota ya kota aja, dia nggak mau ngelihat dari sisi lain ya. Padahal ini sebenarnya bisa dilihat dari multisisi, multidimensi. Jadi kalau misalnya Bapak 12 itu bisa Pak. Nanti yang penting pokoknya Bapak tahu saya 12 bulan bayar bunga, baru bulan ke-12 itu sekaligus misalnya bulan di akhir 12 termasuk pelunasan pokok. Itu pun bisa sebagian contoh. Pak, saya bayar bunga-bunga 12 bulan. Misalnya jumlahnya 100. Tapi nanti di bulan ke-13 saya tidak menutup 100 tapi 50. Itu pun bisa sebenarnya Pak. Bisa. Okay. Terkadang teman-teman ini melihatnya secara saklek letterlux. Padahal segala sesuatu itu bisa dikreasikan Pak. Makanya kita harus berkreasi tanpa harus mengurangi, menyimpang dari ketentuan. Jadi saya jawab bisa. Itu Pak Mur. Iya, karena di Nusuma bisa, tapi di waktu-waktu itu udah bisa. Dan gini loh Mbak, masa ini 1 bulan kan saya 7,5, masa tidak bisa, tetap tidak bisa. Bisa Pak, nanti monggo dengan saya Pak, karena dengan saya tidak ada yang tidak bisa ya. Karena saya Mr. Problem Solver Pak istilahnya itu Pak. Sebutan saya tuh Mr. Problem Solver ya itu. Seperti itu. Nggih, Pak Mur, nanti saya tentunya Arsindo akan berkolaborasi penuh dengan jenengan apapun program-program yang akan dicanangkan oleh SMKP GRI 1 ini apa. Kalau kita bisa merapat mengkerucut untuk berkolaborasi, berkoordinasi, insya Allah Pak tidak ada yang bisa dikerjakan bersama. Mengaten nggih Pak, monggo. Nggih. Pak Murpri, terima kasih untuk masukan sarannya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Agus terkait masalah produk yang jangka waktu. Itu nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Untuk acara tanya jawabnya sudah selesai, cukup. Sekarang kita
penyerahan fundel dari Pak Agus Purnomo selaku pimpinan cabang Arsindo Tulungagung ke Pak Murpriyono selaku Wakasek dari SMK Pegri 1. Kepala sekolah, kepala sekolah SMK 1. Hanya bisa memberikan ini Pak untuk sebagai cindera mata bahwa saya pernah ada di sini dan ini masih terus berkelanjutan karena adalah awal bagi kami. Monggo Bapak. Terima kasih untuk waktunya hari ini oleh Bapak Ibu semuanya dari pihak SMK 1 Pegri dan adik-adik semua. Kami dari BPR Arsindo mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.